Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Waodeyanti dengan NIM J1A1222320 dari Kesling B. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Current Issue Paramadan Tosepu SKM PhD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Peran Tenaga Kesehatan dalam Mendidik Pemberian ASI Eksklusif, sebuah studi eksplorasi kualitatif tentang strategi dan tantangan. Untuk latar belakang, Organisasi Kesehatan Dunia dan organisasi kesehatan terkemuka lainnya telah merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sebagai metode terbaik untuk menyediakan nutrisi dalam kehidupan anak usia dini. Dan selain itu, pemberian ASI eksklusif memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang penting bagi orang dewasa, anak-anak, dan masyarakat umum. Ibu hamil mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif, teknik menyusui yang benar, manajemen laktasi, atau cara mengatasi masalah yang mungkin timbul saat pemberian ASI. Dok kami selama kehamilan sangat penting untuk membantu ibu hamil melakukan intervensi mandiri dalam mengoptimalkan produksi hormon laktogen dan mempersiapkan diri untuk menyusui. Lanjut, metode. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pada instrumen, peneliti sendiri yang bertanggung jawab mengelola panduan wawancara. Panduan wawancara dibagi menjadi bagian A untuk mendata demografi dan bagian B untuk mewawancara model pendidikan ASI eksklusif. Sebelum digunakan, panduan wawancara telah mendapat persetujuan dari 2 orang ahli pereview di bidangnya. Prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara langsung mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur dan konfirmasi hasil transkripsi melalui panggilan video dan pesan pribadi. Analisis data. Analisis data menggunakan pendekatan analisis tema yang ditetapkan oleh Alfred Stirling. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematik kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan wawasan kolektif tentang pengalaman dan makna sebagaimana yang dilihat oleh para peserta. Berikut hasil pada gambar ini adalah model pendidikan ASI eksklusif. Ada peran petugas, strategi, dan mekanisme pendidikan yang memiliki berbagai tantangan. Uraian dari hasil penelitian yang pertama itu peran, pengetahuan, sikap, dan dukungan profesional kesehatan yang memiliki beberapa poin. Yang pertama itu ada peran ganda, di mana dalam peran ganda bidan seringkali menjadi penggerak utama dalam memberikan edukasi tentang pemberian ASI eksklusif. Bidan di puskesmas atau bidan di desa seringkali menyelenggarakan kelas kehamilan. Petugas gizi memiliki peran teratas untuk edukasi tentang pemberian ASI eksklusif dan hanya memberikan konseling untuk masalah gizi. Yang kedua itu ada poin pentingnya edukasi ASI eksklusif. ASI eksklusif ibu hamil merupakan sasaran edukasi pemberian ASI eksklusif yang penting karena keberhasilan pemberian ASI itu dimulai sejak bayi lahir. Kemudian motivasi dan dukungan formal. Pendidikan juga diberikan oleh bidan yang membantu pasien juga sebelum melahirkan, seperti pemeriksaan payudara dan memberikan informasi tentang persiapan menyusui. Kemudian ada strategi dan mekanisme pendidikan. Yang pertama itu strategi pendidikan. Petugas kesehatan menggunakan berbagai strategi untuk memberikan edukasi tentang ASI eksklusif seperti mengundang tokoh agama, berbagi pengalaman, melibatkan peran suami dan keluarga, diskusi tatap muka, dan menggunakan alat bantu visual. Yang kedua itu metode pendidikan. Selama ini, metode edukasi pemberian ASI eksklusif kepada ibu hamil masih berupa metode konvensional seperti ceramah dan diskusi baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga itu persiapan pendidikan. Dalam memberikan edukasi ASI eksklusif, petugas kesehatan tidak melakukan persiapan khusus
tidak melakukan persiapan khusus. Kemudian, lokasi dan jadwal pendidikan. Tenaga kesehatan khususnya bidan secara rutin memberikan penyuluhan tentang pemberian ASI eksklusif di puskesmas, posyandu, tempat praktik mandiri bidan, dan di masyarakat, namun tidak secara khusus membahas tentang pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, alokasi pendidikan. Selanjutnya, konten dan tahapan pendidikan. Pendidikan diberikan secara tidak sistematis dan terstruktur, tetapi praktis sesuai dengan kebutuhan lapangan. Selanjutnya, media pendidikan. Tidak ada media pendidikan khusus tentang ASI eksklusif yang digunakan memberikan pendidikan petugas promosi kesehatan. Media yang paling diminati adalah buku kaya. Untuk media lainnya meliputi leaflet, poster, PPT, medsos, media sosial, dan sesi chat yang dilakukan melalui porsel atau petugas promosi kesehatan. Kemudian evaluasi pendidikan. Petugas kesehatan memberikan pendidikan menyusui eksklusif melalui mulai trimester kedua kehamilan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Selanjutnya itu yang ketiga, tantangan dalam penyediaan pendidikan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan, situasi ibu dan lingkungan pendidikan. Dalam strategi dan mekanisme pendidikan, pemberian edukasi ASI eksklusif secara keseluruhan menunjukkan adanya variasi strategi, metode, persiapan, tempat, jadwal, lokasi, waktu, media, dan evaluasi dalam pemberian edukasi ASI eksklusif. Selanjutnya, media yang digunakan dalam edukasi, seperti yang saya katakan tadi bahwa media yang sering digunakan adalah buku KIA, leaflet, PPT, poster, media sosial, dan sesi chat via ponsel. Adapun tantangan dalam pemberian pendidikan, salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan tentang pengaruh susu formula pada anak. Indikator utama praktik pemberian ASI eksklusif yang buruk adalah resepsi produksi ASI, tidak memuaskan pengaruh keluarga, masyarakat umum, serta otoritas rumah sakit. Tantangan lainnya adalah kurangnya pelatihan khusus dalam pemberian edukasi ASI eksklusif. Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya perencanaan yang lebih matang dalam memberikan edukasi, pelatihan yang lebih baik bagi tenaga kesehatan, dan peningkatan kesadaran yang akan pentingnya kondisi yang mendukung tentang pemberian ASI eksklusif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pemberian edukasi ASI eksklusif selama masa kehamilan sangat penting untuk membantu ibu hamil dan keluarganya dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemberian ASI eksklusif. Penggunaan model edukasi yang relevan sangat penting untuk menumbuhkan budaya positif dan mendampingi ibu hamil dalam menghadapi tantangan pemberian ASI di masa mendatang. Sejauh yang kita ketahui, belum ada model edukasi ASI eksklusif yang dilakukan secara khusus oleh seorang pendidik terlatih dengan menggunakan metode pengajaran dan media pembelajaran yang relevan. Model pendidikan ASI eksklusif perlu digunakan dalam jangka waktu yang jelas dan juga memenuhi kebutuhan informasi dan praktik pendidikan ASI eksklusif. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.